Tren jumlah kasus baru positif COVID-19 terus meningkat. Di awal pekan ini, kantor Lembaga Penyiaran Publik RRI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ditutup selama 2 pekan, menyusul adanya 3 karyawan yang positif COVID-19. Lebih dari 100 pegawai di Rumah Sakit Muwardi Solo terkonfirmasi positif COVID-19. Kasus klaster di Rumah Sakit Muwardi Solo terungkap setelah pihak rumah sakit melakukan tracing pada 2.000 karyawannya. Tak hanya kantor dan rumah sakit, 7 orang di sebuah sanggar senam di Karawang, Jawa Barat terkonfirmasi positif virus corona. Klaster sanggar senam ini terungkap setelah salah seorang berobat ke rumah sakit dengan keluhan demam dan batuk. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Karawang langsung melakukan tracing terhadap orang terdekat. Setelah klaster pasar tradisional dan klaster transportasi umum, saat ini Indonesia dihantui penyebaran COVID-19 di wilayah perkantoran, rumah sakit, dan kelompok komunitas warga lainnya. Setelah klaster pasar tradisional dan klaster transportasi umum, saat ini Indonesia dihantui penyebaran COVID-19 di wilayah perkantoran, rumah sakit, dan kelompok komunitas warga lainnya. Dan malam ini kita akan bahas selengkapnya di Indonesia Bicara. Angka pergerakan COVID-19 belum selesai. Berdasarkan data Satgas COVID-19, hampir 100.000 kasus terkonfirmasi positif di Indonesia. Sejumlah klaster baru pun bermunculan, seperti klaster kantor, klaster sarana olahraga, bahkan sampai dengan rumah tangga bisa menjadi klaster baru untuk penularan COVID-19. Senin pagi, pemirsa, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas menekankan pentingnya memiliki sense of crisis di tengah pandemi yang terus merebak ke penjuru negeri. Presiden meminta Komite Pemulihan Ekonomi dan juga Penanganan COVID-19 bekerja keras mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kebijakan kesehatan. Kita akan bahas malam hari ini, pemirsa, di Indonesia Bicara bersama saya, Rizka Indah. Namun seperti biasa, sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi berikut ini. Ya pemirsa, inilah kondisi sebagian pengunjung di Pasar Tagok pada Larang Cimahi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejumlah pengunjung kedapatan tidak menggunakan masker. Padahal pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai tanggal 27 Juli ini menerapkan sanksi denda bagi warga yang tidak menggunakan masker tersebut. Penerapan sanksi sebesar Rp100 hingga Rp150.000 bagi warga yang tidak menggunakan masker. Ya, razia masker juga dilakukan oleh petugas gabungan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Satu persatu pengendara tidak memakai masker diberhentikan. Sebagai efek jera, petugas pun memberikan hukuman push up sebanyak 10 kali. Hukuman ini berlaku bagi semua pengendara termasuk wanita. Pelanggar protokol kesehatan juga diminta untuk membaca teks Pancasila dan menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama. Pemirsa, Kebun Binatang Surabaya dibuka kembali mulai hari ini. Beberapa protokol kesehatan pun mulai diterapkan. Kebun Binatang Surabaya mulai dibuka hari ini untuk memberikan rasa nyaman kepada pengunjung. PDTS KBS mengatur kunjungan wisatawan menjadi 2 sesi.
Direktur Utama PDTS KBS Khairul Anwar mengatakan pembagian sesi ini untuk mengurangi kepadatan pengunjung. Sesi pertama Senin hingga Kamis pukul 9.30 hingga 11.30 dengan kapasitas 1.500 pengunjung. Sedangkan sesi kedua Jumat sebanyak 500 pengunjung dan di akhir pekan 3.000 pengunjung yang akan terbagi dalam 2 sesi. Ratusan warga yang berolahraga di kawasan bantaran Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur menjalani rapid test secara acak. Warga cukup patuh untuk mengikuti rapid test ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan tes untuk mengetahui penyebaran COVID-19 di wilayah Jakarta. Salah satunya di kawasan bantaran Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur yang ramai dikunjungi warga setiap akhir pekan untuk berolahraga. Petugas Sudin Kesehatan setempat melakukan rapid test massal secara acak terhadap warga yang tengah berolahraga. Meski mengaku terkejut dengan adanya pemeriksaan tersebut, warga patuh mengikuti rapid test dan mendukung kegiatan tersebut. Apalagi di lokasi tempat berolahraga ini banyak warga yang berkerumun. Setidaknya 100 orang warga yang berada di area KBT menjalani rapid test secara acak. Hasil tes ini akan diinformasikan melalui aplikasi kepada warga yang mengikuti tes. Ancaman klaster baru COVID-19 akan kami bahas selengkapnya pemirsa malam hari ini dengan narasumber yang sudah hadir dan juga sudah bergabung melalui sambungan Skype. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.